Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sebuah pertanyaan yang telah menjadi bahan perdebatan selama berabad-abad. Benarkah Nabi Isa disalib? Apakah pandangan Kristen yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus atau Isa adalah pengorbanan untuk keselamatan umat manusia? Atau bagaimana pandangan Islam yang menganggap bahwa Yesus tidak disalibkan? Dan apa yang diyakini oleh tradisi Yahudi tentang peristiwa ini? Kita akan menjelajahi 3 perspektif agama yang berbeda mengenai peristiwa yang sangat kontroversial ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat Anda, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda. Isa mengajarkan prinsip-prinsip yang seringkali bertentangan dengan hukum dan tradisi Yahudi yang ada. Misalnya, ia mengkritik praktik ritual yang tidak disertai dengan hati yang tulus, seperti saat ia menyatakan bahwa Sabtu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabtu. Ini mengubah cara pandang banyak orang terhadap hukum, dan membuat pemimpin agama merasa bahwa otoritas mereka terancam. Isa menyembuhkan orang pada hari Sabat yang dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh para pemimpin agama. Tindakan ini menimbulkan kemarahan dan tuduhan bahwa ia merusak tradisi yang telah ada. Dalam tradisi Yahudi, Mesias diharapkan akan menjadi pemimpin politik dan spiritual yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Isa, dengan ajaran dan tindakannya, tidak memenuhi harapan ini. Banyak pemimpin Yahudi menolak klaimnya dan menganggapnya sebagai penyesat. Saat memasuki Yerusalem, Isa dikira sebagai raja dan diangkat sebagai Mesias oleh sebagian orang. Tetapi pemimpin agama merasa terancam oleh pengakuan ini dan berusaha untuk menghentikan gerakannya. Isa mengklaim hubungan khusus dengan Tuhan dan menyebut dirinya anak Allah. Dalam pandangan Yahudi, pengakuan ini dianggap sebagai penghujatan. Menurut hukum Yahudi, penghujatan adalah pelanggaran serius yang bisa dihukum mati. Perlu diketahui, dalam tradisi Yahudi, anak Allah adalah istilah yang menunjukkan hubungan istimewa antara Tuhan dan umatnya, termasuk bangsa Israel dan raja-raja mereka. Namun, istilah ini tidak memiliki makna ilahi yang sama, seperti dalam tradisi Kristen. Konsep ini mencerminkan hubungan yang akrab dan penuh tanggung jawab, bukan status ketuhanan. Dalam tradisi Yahudi, Raja Israel, terutama Raja Daud dan keturunannya, seringkali disebut sebagai anak Allah. Dalam Mazmur 27, terdapat pernyataan, "Engkau adalah anakku, pada hari ini aku memperanakan engkau." Ini lebih menggambarkan hubungan antara Tuhan dan Raja, di mana Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Berbeda dengan pandangan Kristen yang menganggap Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian ilahi dan bagian dari Trinitas, dalam tradisi Yahudi, anak Allah tidak diartikan sebagai sosok yang setara dengan Tuhan. Konsep Tuhan dalam Yudaisme adalah monoteistik yang ketat, dan tidak ada tempat untuk doktrin ketuhanan yang dibagi. Isa diadili oleh Sanhedrin, yang merupakan dewan agama yang berwenang. Disinilah tuduhan dihujatkan, dan ia dinyatakan bersalah. Proses pengadilan ini seringkali dianggap tidak adil, karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak konsisten, dan ada tekanan untuk menghukumnya. Karena Sanhedrin tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati, mereka membawa Isa ke Pontius Pilatus. Mereka menuduh Isa sebagai raja yang mengancam kekuasaan Romawi. Tuduhan ini diharapkan dapat meyakinkan Pilatus untuk setuju pada hukuman mati. Dalam konteks pengadilan, kerumunan masyarakat yang hadir menuntut penyaliban Isa. Pilatus, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk menyalibkan Isa demi menjaga ketenangan dan menghindari kerusuhan. Pemimpin Yahudi khawatir bahwa jika Isa dibiarkan hidup,
pengaruhnya dapat mengarah pada pemberontakan melawan Romawi. Pada masa itu, situasi politik sangat tegang, dan setiap potensi kerusuhan dianggap sebagai ancaman serius bagi komunitas Yahudi. Penyaliban Isa dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan dengan otoritas Romawi. Jika Isa terus mengumpulkan pengikut dan memprovokasi kerusuhan, pemimpin Yahudi takut akan tindakan keras dari Romawi yang bisa berdampak buruk bagi mereka. Masyarakat Yahudi terpecah dalam pandangannya terhadap Isa. Beberapa menganggapnya sebagai nabi atau guru, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman. Penyaliban bisa dilihat sebagai cara untuk meredakan ketegangan internal dalam komunitas Yahudi. Dari perspektif Yahudi, penyaliban Nabi Isa adalah hasil dari konflik antara ajarannya dan otoritas agama, serta konteks sosial dan politik yang kompleks pada masa itu. Meskipun penyaliban difasilitasi oleh pemimpin agama, tindakan tersebut juga melibatkan otoritas Romawi dan kerumunan masyarakat yang meminta hukuman tersebut. Dari sudut pandang Kristen, penyaliban Yesus dianggap sebagai pusat dari iman dan teologi Kristen. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai penyaliban Yesus dari perspektif Kristen. Penyaliban Yesus dipandang sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk penebusan dosa umat manusia. Dalam keyakinan Kristen, dosa manusia telah memisahkan mereka dari Tuhan, dan pengorbanan Yesus di kayu salib dianggap sebagai cara untuk memperbaiki hubungan itu. Dalam Injil, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45. Banyak orang Kristen melihat penyaliban Yesus sebagai penggenapan dari nubuatan dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Yesaya 53 menggambarkan seorang hamba yang menderita untuk dosa-dosa orang lain. Penyaliban Yesus dianggap sebagai pemenuhan dari nubuatan ini, di mana Ia menderita dan mati untuk menyelamatkan umatnya. Penyaliban Yesus juga dilihat sebagai perwujudan cinta Tuhan yang besar terhadap umat manusia. Dalam Injil Yohanes 3:16 tertulis, "Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pengorbanan Yesus dilihat sebagai tindakan cinta yang mendalam. Penyaliban diikuti oleh kebangkitan Yesus pada hari ketiga, yang merupakan inti dari iman Kristen. Kebangkitan ini dianggap sebagai kemenangan atas dosa dan kematian. Dalam pandangan Kristen, melalui kebangkitannya, Yesus memberikan harapan akan hidup yang kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Penyaliban Yesus memberikan dasar bagi banyak doktrin Kristen, termasuk teologi penebusan, pengampunan, dan anugerah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tetapi merupakan pemberian gratis dari Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Penyaliban Yesus juga dilihat sebagai contoh pengabdian dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Meskipun Ia mengalami penderitaan yang sangat besar, Yesus tetap taat kepada rencana Tuhan, yang memberikan inspirasi bagi umat Kristen untuk mengikuti teladannya dalam menjalani hidup mereka. Penyaliban Yesus diperingati dalam berbagai tradisi Kristen, terutama melalui perayaan Jumat Agung yang menghormati pengorbanannya. Selain itu, perayaan Paskah merayakan kebangkitannya, yang menjadi inti dari iman Kristen. Dari sudut pandang Kristen, penyaliban Yesus adalah peristiwa yang sangat penting dan bermakna. Ia dianggap sebagai pengorbanan yang membawa keselamatan bagi umat manusia, pemenuhan nubuatan, perwujudan cinta Tuhan, dan dasar bagi banyak doktrin teologis. Penyaliban dan kebangkitan Yesus menjadi inti dari iman Kristen, memberikan harapan dan tujuan bagi para pengikutnya.
Dalam perspektif Islam, penyaliban Nabi Isa, Yesus, memiliki pemahaman yang berbeda dibandingkan dengan tradisi Kristen. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai pandangan Islam tentang penyaliban Isa. Dalam Islam, diyakini bahwa Nabi Isa tidak disalibkan dan tidak mati di kayu salib. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 157-158 bahwa orang-orang yang mengklaim telah menyalib Isa sebenarnya tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan dia." Islam mengajarkan bahwa Allah mengangkat Isa ke langit dan melindunginya dari penyaliban. Dalam konteks ini, Isa dianggap sebagai nabi yang dihormati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana untuk melindungi hambanya yang setia. Dalam ajaran Islam, Isa dipandang akan kembali ke bumi pada akhir zaman. Ia akan kembali untuk menyelesaikan misi dan memberantas kezaliman serta membawa keadilan. Kembalinya Isa menjadi bagian dari eskatologi Islam, dan dia akan berperan penting dalam mengalahkan Dajjal, meneruskan ajaran Nabi Muhammad, dan meluruskan umatnya yang selama ini menyembah dan menganggap dia sebagai Tuhan. Yesus atau Isa dalam Islam dianggap sebagai salah satu nabi yang paling penting. Ia dihormati sebagai Al-Masih, Mesias, dan Ruhullah, Roh Allah. Dalam ajaran Islam, Isa adalah seorang nabi yang menyampaikan wahyu dan melakukan mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Berbeda dengan pandangan Kristen yang menganggap penyaliban sebagai penebusan dosa, Islam tidak mengajarkan bahwa Isa mati untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan tidak ada konsep pengorbanan pengganti untuk dosa, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jagalah dirimu dari hari yang tidak ada seseorang pun yang dapat mengganti dosa orang lain sedikit pun, dan tidak diterima dari mereka syafaat, dan tidak pula mereka akan ditolong. Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ajaran Islam menolak konsep Trinitas dan ketuhanan Yesus. Dalam Islam, Tuhan adalah satu, tauhid, dan tidak memiliki anak dalam pengertian yang dijelaskan dalam tradisi Kristen. Isa dianggap sebagai manusia biasa yang dipilih sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata, Tuhan itu adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti akan menimpa orang-orang kafir di antara mereka siksaan yang pedih." Dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah berfirman, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung."
Dalam pandangan Islam, penyaliban Nabi Isa tidak terjadi dan ia diangkat oleh Allah ke langit. Isa dihormati sebagai nabi dan akan kembali pada akhir zaman. Dengan demikian, pemahaman Islam tentang penyaliban Isa berbeda secara signifikan dari ajaran Kristen, mencerminkan perbedaan teologis antara kedua tradisi agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akan tetapi, Allah telah mengangkatnya, Isa, ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dalam Al-Quran, konsep Trinitas yang diajarkan dalam tradisi Kristen ditolak dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran monoteisme Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.